Pelajaran ketiga, sembelit, penyebab dan efek. Perlukah mencopot pakaian saat melakukan perawatan diri sendiri? Menjawab pertanyaan ini, saya harus katakan bahwa melepas pakaian itu tidaklah mutlak, dan hasil yang sangat baik bisa didapatkan dengan memberikan perawatan dan menyentuhkan tangan ke tubuh yang terbungkus pakaian. Namun, jika Anda telah melepas baju karena hendak beristirahat, Anda dapat melakukan perawatan pada saat itu, karena tampaknya ada sesuatu tentang sentuhan tangan pada kulit telanjang yang membantu mengarahkan arus kekuatan pikiran ke bagian yang terkena dampak. Oleh karena itu, saya biasanya menyarankan orang melakukan perawatan diri ini pada saat hendak beristirahat pada malam hari, dan sebelum beranjak dari tempat tidur di pagi hari, dengan mengusapkan tangan ke tubuh yang terbungkus baju tidur. Di waktu lain, di siang hari, arahkan tangan di atas pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Pelajaran ini akan terbatas pada penanganan keluhan yang paling umum, yaitu sembelit. Ada banyak teori yang diajukan untuk menjelaskan sembelit, tetapi menurut saya, penjelasan yang paling masuk akal ialah bahwa sembelit dipicu oleh satu atau lebih dari 3 penyebab berikut. 1. Pola pikir yang keliru. 2. Kekurangan cairan. 3. Mengabaikan isyarat alam. Pria dan wanita yang sehat dapat menyantap semua makanan yang masuk akal dalam jumlah yang wajar, kapan saja. Penyebab pertama, pola pikir yang keliru, telah dijelaskan secara menyeluruh dalam buku-buku sebelumnya, dan saya anjurkan agar Anda mempelajarinya. Tak ada bagian dari organisme manusia yang lebih cepat merasakan efek dari pola pikir yang keliru dibandingkan organ nutrisi. Dan gejala pertama dari fungsi abnormal ini menunjukkan diri dalam gangguan kekuatan pencernaan dan sembelit. Jauhkan orang dari penyakit sembelit dan penyakit-penyakit yang menyertainya dengan cara mengambil langkah-langkah ini. Menghentikan arus pikiran yang menyulut rasa takut, kecemasan, rasa benci, amarah, dan lain-lain. Penyebab kedua, kekurangan cairan. Diketahui oleh semua orang yang mencermati subjek ini. Banyak pendukung penyembuhan mental membenci anjuran untuk berolahraga, mengatur napas, menjaga pola makan atau pola minum, dan menyatakan bahwa ini tidak berkaitan dengan subjek kekuatan penyembuhan pikiran, bahwa mereka harus diabaikan sama sekali karena tidak penting dan berada pada tingkatan yang lebih rendah daripada pikiran. Ini adalah pernyataan yang sangat indah, tetapi ketika kita mempertimbangkan alasan kita memerlukan penyembuhan mental lebih karena kita telah melanggar beberapa hukum, mental atau fisik, dan bahwa dengan penyembuhan mental, kita ingin membangun kondisi normal, maka kita melihat bahwa kita harus menyelaraskan diri dengan hukum mental atau hukum fisik sebelum mengharapkan penyembuhan mental, atau jenis penyembuhan lainnya, akan memberi manfaat kepada kita. Jika yang kita langgar itu adalah hukum mental, maka penyembuhan mental, yaitu dengan menetapkan pikiran yang benar, akan memulihkan kondisi normal. Apabila hukum fisik yang kita langgar, kita harus menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan manusia sehat yang normal. Membangun kembali fungsi organ yang benar melalui kekuatan pikiran. Mengikuti aturan berpikir yang benar dan hidup yang benar. Dan kita pun akan baik-baik saja. Saya tidak bersimpati kepada mereka yang bersikeras mengatakan bahwa kita harus menyantap cukup makanan-makanan tertentu saja, pada waktu-waktu tertentu, dalam jumlah tertentu. Saya telah melewati semua itu, dan saya tak lagi mengamalkannya. Saya percaya bahwa pria atau wanita yang sehat dapat menyantap semua makanan yang masuk akal dalam jumlah yang wajar kapan saja. Namun, tidak akan terpikirkan oleh saya untuk mengatakan bahwa manusia dalam tahap evolusi saat ini
dapat melakukannya tanpa jumlah makanan yang normal, dan saya merasa yakin bahwa dia tidak bisa sehat tanpa meminum air dalam jumlah normal. Sangat sedikit dari kita minum air dalam jumlah normal, dan kita menderita karenanya. Dan sampai kondisi menjadi normal kembali, kita tidak bisa berharap menjadi manusia normal. Kita belum bisa mengabaikan tubuh kita. Sejauh ini, dan selama kita mendiami tubuh kita, maka kita harus merawatnya dengan benar. Merawatnya paling tidak hampir sama setianya dengan saat kita merawat tubuh kuda atau sapi yang mungkin saja ada di bawah perawatan kita. Fisiologi mengajarkan kepada kita bahwa manusia normal membutuhkan setidaknya 4 liter, 2 liter air setiap hari untuk memenuhi kebutuhan organismenya dengan baik. Tatkala kita mempertimbangkan apa yang menjadi bagian penting dalam ekonomi manusia, tak lepas dari peran air, maka kita akan melihat bagaimana kita telah melukai diri kita sendiri dengan melepaskan diri dari kebiasaan dan adat istiadat alami manusia, dan menggantinya dengan kebiasaan abnormal yang dibuat begitu mudah untuk kita oleh kehidupan beradab modern. Fisiologi mengajarkan kepada kita bahwa manusia normal membutuhkan setidaknya 4 liter, 2 liter air setiap hari untuk memenuhi kebutuhan organismenya dengan baik. Apabila jumlah ini tidak terpenuhi, organisme tidak akan mengeluarkan cairan yang cukup untuk mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan dengan benar, mengeluarkan dan membuang produk limbah dari sistem. Hati tidak akan mengeluarkan cairan empedu yang cukup. Tujuan utamanya ialah untuk menghasilkan pergerakan alami usus. Juga tidak akan ada cairan yang cukup untuk membersihkan kotoran melalui ginjal dan kandung kemih. Alhasil, fungsi satu atau lebih organ tubuh pun terganggu dan seluruh sistem terpengaruh. Hampir 85% tubuh manusia adalah air, dan jika cairan yang cukup tidak dimasukkan ke dalam sistem, seseorang menjadi kurang lebih seperti apel kering. Alam sama sekali tidak menunjukkan hasil dari kekurangan cairan lebih cepat daripada gejala yang disebut sembelit, dan sama sekali tidak menunjukkan hasil lebih cepat dari kebiasaan waras mengenai cairan dibandingkan dengan mengembalikan gerakan normal usus. Setelah udara, air adalah hal yang paling banyak dibutuhkan, dan jika terpenuhi, menunjukkan dampak yang paling keras. Penyebab ketiga sembelit, yaitu mengabaikan isyarat alam. Sebagaimana setiap pelanggaran hukum alam lainnya, menimbulkan hasil yang tak normal. Kita semua kurang lebih dikendalikan oleh kebiasaan yang telah kita jalani, baik atau buruk. Kehidupan modern menjauhkan kita dari alam, dan akibatnya kita menderita. Manifestasi pikiran bawah sadar yang mengendalikan kerja mekanisme vital kita, mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal tertentu yang perlu dilakukan, dan ketika kita menolak untuk menyimaknya, kita harus membayar ganti rugi. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita mengabaikan seruan alam untuk meringankan sistem produk limbah kita, dan lambat laun kebiasaan baru dan tidak normal muncul dengan sendirinya. Alam berhenti mengirimkan isyarat karena kita menolak mencermatinya, dan setiap beberapa saat ia merasa jijik dan memungkinkan kita menjalankan bermacam-macam hal dengan cara kita sendiri. Dan kita punya begitu banyak hal untuk dilakukan, sering mengabaikan tugas baru yang dilimpahkan kepada kita, dan hasil kebiasaan yang tak teratur. Tatkala Anda tidak mengindahkan panggilan alam, bagian cairan dari limbah dibuang kembali oleh sistem, dan hasilnya adalah tinja yang mengeras. Selain itu, gerakan yang tertunda terus berlanjut, menyebabkan Anda membangun kebiasaan otot sphinkter yang baru dan merugikan. Dan alih-alih membentuk kecenderungan alam untuk bersantai pada waktu yang tepat,
itu memicu kebiasaan kontraksi tak wajar yang mengganggu proses alam. Bagi banyak dari Anda, ini barangkali akan terasa tidak nyaman untuk dibaca. Anda memikirkan gagasan-gagasan indah, beroleh cita rasa estetika, dan menampik kemungkinan untuk mengakui keberadaan manifestasi alam tertentu. Anda membuat kesalahan besar. Alam dalam semua manifestasinya itu menakjubkan dan indah. Namun, Anda tidak melihat apapun selain hal najis dan kotor dalam karya Tuhan, menunjukkan ketidakmurnian yang sesuai dalam pikiran Anda. Bagi yang murni, segala sesuatu adalah murni. Dan bagi pria atau wanita yang memiliki pikiran kosmik yang luas, alami, seluruh tubuh itu murni dan indah serta bebas dari hal yang memalukan. Saya mengenal orang-orang yang telah menanjak sangat tinggi, sehingga mereka bahkan tidak dapat memikirkan fungsi alam tertentu tanpa tergetar. Bahwa orang-orang seperti itu pasti memiliki kebenaran yang dipaksakan kepada mereka melalui ketidakharmonisan fisik. Itu tidaklah aneh. Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, maka Anda perlu mengubah sikap mental Anda. Dalam perawatan berikut untuk mengatasi sembelit, Anda harus memperhatikan pernyataan di atas. Perawatan mandiri untuk mengatasi sembelit. Rawatlah diri Anda guna menyeimbangkan sirkulasi darah. Sebagaimana dikemukakan dalam pelajaran sebelumnya, sehingga menghasilkan harmoni fisik di setiap bagian tubuh. Kemudian, letakkan tangan di atas usus dengan gerakan mengusap yang tegas namun lembut, dan pada saat yang sama mengirimkan arus kekuatan pikiran dari otak ke bagian-bagian yang bermasalah. Di saat yang sama, ulangi sugesti-sugesti otomatis berikut, atau kata-kata yang mengandung arti yang sama. Kukirimkan arus kekuatan pikiran ke perutku. Dengan begitu memperoleh dan memberi mereka nutrisi, menjadikan mereka lebih kuat dan mampu melakukan pekerjaan dengan benar, seperti yang dimaksudkan oleh alam. Mereka kuat, dan mampu melakukan pekerjaan. Mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka, dan mereka akan melakukannya. Kuambil cairan yang cukup setiap hari untuk memasok kebutuhan alam bagi usus. Kuberi alam apa yang ia butuhkan, dan ia akan mengerjakan pekerjaan dengan benar. Kuambil cairan ini setiap hari untuk suatu tujuan, dan aku mendapatkan hasilnya, dan ususku akan bergerak secara bebas, alami, dan tanpa kendala setiap hari. Otot sphincter akan mulai rileks, dan kembali menjadi alami. Usus akan bergerak alami setiap pagi. Pukul, sebutkan waktu nyaman buat Anda. Dan aku sudah membuat perjanjian dengan mereka pada jam itu, yang pasti akan kulaksanakan sepenuh hati. Pada pukul, dan pada pukul. Hasil akan tercapai. Aku kuat dan sehat, dan alam bekerja dengan hasil sempurna. Aku membuka diri untuk panggilan dan proses alam. Anda akan mendapatkan bahwa dalam waktu singkat Anda akan memiliki kebiasaan baru, dan alam akan kembali mengambil kendali. Anda harus yakin untuk menjaga jalinan dengan diri sendiri setiap pagi, terlepas dari apakah Anda merasakan kecenderungan itu atau tidak. Anda harus meningkatkan cairan secara bertahap sampai Anda minum setidak-tidaknya 4 liter cairan dalam waktu 24 jam. Ini termasuk semua jenis cairan, termasuk sup dan juga air putih. Anda akan sangat terbantu jika mengambil sedikit air setiap kali, meminumnya pelan-pelan, alih-alih minum dalam takaran yang banyak sekaligus. Ketika Anda meminum air, katakanlah pada diri sendiri, kuambil cairan ini untuk tujuan membantu alam menggerakkan ususku.
Selain hal di atas, akan baik bagi Anda untuk merawat diri sendiri di daerah otot sphincter ani. Pada malam hari, sesaat sebelum beristirahat, dan di pagi hari sebelum mengenakan pakaian. Usapkan tangan dengan lembut di sekitar bagian itu, dan berkata kepada diri sendiri, seolah-olah berbicara kepada bagian yang dimaksud. Relax, relax, relax. Ucapkan ini berulang-ulang, dan pikirkan akan mengambil tindakan, dan kondisi yang diinginkan pun akan tercipta. Barangkali, ini terlihat sangat sederhana bagi Anda, tetapi ribuan orang telah beroleh kesembuhan lewat perawatan ini, tanpa sejumput obat. Dan setelah mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli obat-obatan tanpa hasil permanen. Dan ingat, sewaktu Anda menyembuhkan diri sendiri dengan menggunakan metode ini, Anda akan tetap sembuh selama Anda mengikuti pola hidup yang benar dan pemikiran benar yang dianjurkan dalam pelajaran ini. Jauhkan orang dari penyakit sembelit dan penyakit-penyakit yang menyertainya dengan cara mengambil langkah-langkah ini. Menghentikan arus pikiran yang menyulut rasa takut, kecemasan, rasa benci, amarah, dan lain-lain. Hampir 85% tubuh manusia adalah air, dan jika cairan yang cukup tidak dimasukkan ke dalam sistem, seseorang menjadi kurang lebih seperti apel kering.